kuasa hebat. Melihat laut luas dan segala isinya, kreasi dari yang di atas hebat. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Lebih lagi kita lambaikan tangan buat Tuhan, amin. Senang rasanya bertemu dengan Bapak Ibu kembali di tempat ini. Kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan menghormati Elohim Yahweh yang hidup. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya mengundang dan kasih Bapak Ibu untuk berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Bapa, ini aku datang di hadirat-Mu. Ku bawa hidupku Tuhan sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan. Ku nanti-nantikan hadir-Mu menjamah setiap hati kami di tempat ini. Urapi kami ya Bapa, penuhi kami ya Bapa, puaskan haus rindu kami akan Engkau ya Bapa. Bersama umat pilihan-Mu di tempat ini, kami menyembah memuji Engkau, memuliakan, menghormati Engkau Allah Elohim. Sertai ibadah kami ini ya Bapa. Biarlah Engkau Roh Kudus menuntun kami hingga sampai selesai. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari pandang Tuhan. Kita masuk hadirat-Nya. Aku bawa hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang Maha Mulia. Bawa aku Tuhan ke tempat Tuhan yang tinggi. Bawa aku Tuhan ke ruang Tuhan yang kudus. Agar ku mengerti semua yang Engkau ingini. Ku pahami hati perasaanmu. Sekarang aku datang tenggelam di hadirat-Mu. Beriku mengenal lebih dalam pribadi-Mu. Dengan rela hati ku terima rencana-Mu dan berjalan dalam kebenaran. Bawa aku Tuhan ke tempat Tuhan yang tinggi. Bawa aku Tuhan ke tempat Tuhan. Ini kerinduan kami bersama. Agar ku mengerti semua yang Engkau ingini. Ku pahami hati perasaan. Sekarang kami datang. Sekarang aku datang tenggelam di hadirat-Mu. Beriku mengenal lebih dalam pribadi-Mu. Dengan rela hati ku terima rencana-Mu dan berjalan dalam kebenaran. Karena Engkaulah aku, Bapa yang mulia, di warna jiwa.
kami bersama Tuhan. Bawa aku Tuhan, Bawa kami ruang Tuhan yang kudus, agar ku mengerti semua yang Engkau ingini. Ku pahami hati rasa. Sekarang kami datang Tuhan. Sekarang ku datang menggelari hadirat-Mu, beri ku mengenal lebih dalam firman-Mu. Dengan rela hati ku terima rencana-Mu dan berjalan dalam firman-Mu. Angkat hatimu Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, dalammu aku teduh. dalammu aku teduh, ku temukan firdaus-Ku di keabadian. Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, riwana jiwa. Dalammu aku teduh, ku temukan firdaus-Ku di keabadian. Dengan tulus katakan, Karena Engkaulah Allahku, amin. Bapa yang mulia, beri warna jiwamu. Hanya di dalam Engkau Tuhan. Dalammu aku teduh, ku temukan firdaus-Ku di keabadian. Karena Engkau Allah, Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. dalammu aku teduh. Dalammu aku teduh, ku temukan Mari Bapak Ibu Siono untuk berdiri. firdaus-Ku di keabadian. Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, Beri warna jiwa. Dalammu aku teduh. dalammu aku teduh, ku temukan firdaus-Ku di keabadian.
segenap hati, dengan segenap jiwa. Aku menyembahmu, karena Engkau Allah Bapa yang mulia, beri warna jiwaku hanya di dalam Engkau Tuhan. Dalam-Mu aku teduh, kutemukan Firdaus di keabadian. Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Di dalam Engkau kami temukan keteduhan. Dalam-Mu aku temukan Firdaus. Sekali lagi katakan lebih sungguh jemaat Tuhan. Haleluya, siap untuk memuji Tuhan Bapak Ibu? Sekali lagi siap untuk memuji Tuhan Bapak Ibu, amin? Amin, mari kita angkat pujian, kita katakan semua yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau memuji nama Tuhan dengan segenap hidup kita, dengan segenap jiwa kita. Haleluya, mari kita bertepuk tangan di dalam hadirat Tuhan bersama dengan musik ini. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari bersama semua yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Semua umat pilihan memuji-Mu, amin. Semua kami di sini angkat suara memuja Allah yang mulia. Katakan dengan para malaikat, dengan para malaikat memuji Tuhan, amin. Bersama penghuni surga memuji-Mu. Surga dan bumi bersorak, haleluya. Bersuka di hadapan, katakan sebab hanya Kau yang layak. Sebab hanya Kau yang layak. Sebab hanya Kau yang layak, amin. Sebab hanya Kau yang layak. Dipuji, disembah. Sebab hanya Kau yang layak. Sebab hanya Kau yang layak. Sebab hanya Kau yang layak. Dipuji, disembah. Amin. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Dengan sukacita kita mau memuji nama Tuhan yang maha tinggi. Haleluya. Bersama semua yang bernafas
memuja, memuja dengan para malaikat, dengan para malaikat memuji Tuhan, bersama penghuni surga memuji-Mu. Amin. Surga dan bumi bersorak haleluya, bersuka di hadapan. Mari dengan mengangkat tangan katakan, sebab hanya Kau yang layak, sebab hanya Kau yang layak, sebab hanya Kau yang layak dipuji disembah. Amin. Sebab hanya Kau yang layak, sebab hanya Kau yang layak, sebab hanya Kau yang layak. Sekali lagi katakan, sebab hanya Kau, sebab hanya Kau yang layak, sebab hanya Kau yang layak, sebab hanya Kau yang layak dipuji disembah. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan, sebab hanya Kau yang layak. Bersoraklah, bersoraklah, glory, glory, haleluya. Semua yang bernafas memuji, bersoraklah. Amin Tuhan. Semua umat Tuhan, sekali lagi katakan, bersoraklah, bersoraklah, glory, glory, haleluya. Semua yang bernafas memuji, bersoraklah. Semua umat Tuhan, katakan, semua umat Tuhan, sekali lagi katakan, semua umat Tuhan menyembah Dia. Haleluya, kita tepuk tangan, kita mau naikkan pujian kita lebih lagi. Kita mau katakan, sebab hanya Kau Allah yang hebat. Haleluya. Hanya Kau Allah yang dahsyat Tuhan, Allah yang hebat. Betapa kami kagum akan Engkau Elohim Yahweh. Mari bersama kita katakan, betapa, betapa ku kagum akan dirimu. Katakan, Allah yang hebat, Allah yang hebat. Tak ku ragu rencanamu, tak ku ragu rencanamu. Engkaulah, Engkaulah Allahku, Allahku. Tak tergantikan hadirmu. Benar Tuhan, pribadi yang selalu katakan, tak menyesal, tak menyesal ku memilih. Engkaulah, Engkaulah Allahku. Mari bersama katakan, Allah yang hebat, Allah yang hebat, yang menggenggam dalam tangan, menjaga, menjaga, memeliharaku. Oh, Allah yang dahsyat, takkan meninggalkan perbuatan tangannya. Hidupku miliknya selamanya, selamanya. Mari bersama kita katakan, betapa, betapa ku kagum akan dirimu. Allah yang hebat berjalan bersamamu. Tak ku ragu rencanamu Tuhan, tak ku ragu rencanamu. Engkaulah Allah kami. Amin. Tak tergantikan hadirmu, tak tergantikan hadirmu.
menuntunku. Dia selalu menuntunku. Tak menyesal ku beri. Allahku. Mari bersama kita katakan, Allah yang hebat, Allah yang menggenggam hidupku dalam tangannya, jaga memelihara. Allah yang dahsyat, Allah amin. Kekuatan tangannya hidupku. Sekali lagi katakan, Allah yang hebat. Memeliharaku, oh Allah takkan meninggalkan perbuatan tangannya, hidupku selamanya. Musik memuji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita bertepuk tangan sirama dengan musik ini, haleluya. Sebab hanya Kau Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, Allah yang hebat, Allah yang hebat, yang menggenggam hidupku dalam tangannya, menjaga memelihara. Allah yang dahsyat, Allah yang dahsyat, takkan meninggalkan perbuatan tangannya selamanya. Mari bersama katakan, Allah yang hebat, yang menggenggam perbuatan tangannya, menjaga memeliharaku. Oh takkan meninggalkan perbuatan tangannya, hidupku miliknya selamanya. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Pulihkan setiap hati kami. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh. Ubah hatiku, Ubah Tuhan untuk lebih mengasihi, lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Tuhan lebih dari dunia ini. Yang ku ingini, yang ku ingini Engkau saja, Engkau dalam kehendak rencana. Pisahkan kami dari dunia ini Tuhan, dirimu dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaan. katakan oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, Tuhan aku, tiada rata
pulihkan setiap hati kami Tuhan. Hidupku ini, segarkan jiwa kami selalu. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku untuk lebih mengasihi-Mu, untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Kau Tuhan lebih dari dunia, yang ku ingini Engkau saja, yang ku ingini Engkau saja. Amin, amin. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat terata. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, daratan ternilai alam. Sungguh keindahan-Mu memudarkan dunia kami, memudahkan dunia di mataku. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mulia rata ternilai alam. Keindahan-Mu memudahkan dunia di mataku, Engkau termulia. Mari Bapak Ibu saja dengan ketulusan hati katakan, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Dengar setiap seruan kami kepadamu Bapa. Ini kerinduan kami di hadapan-Mu. Di mataku Engkau sekali lagi katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara jamah setiap hati kami pada hari ini Tuhan. Engkau pulihkan setiap hati kami. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, saya persilakan kepada hamba-Nya. Ternilai harta milikku, keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku, Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta, keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku, Engkau Saudara tundukkan kepalamu.
saudara masuk dalam hadirat Tuhan dan merasakan kasih-Nya menjamahmu. Tuhan tidak memandang engkau hina. Sebab itu Dia turun ke dunia ini, menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Dan Dia turun ke dunia ini memberi teladan atas kehidupannya kepada kita, yang harus kita teladani dalam setiap kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Tuhan berkata dan Tuhan berfirman bagi kita, jangan sia-siakan waktu yang singkat ini. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan, Engkau memulihkan kami. Engkau memulihkan setiap anak-anak-Mu, Bapa. Kasih-Mu sungguh luar biasa atas kehidupan kami, atas kami Tuhan, manusia yang berdosa ini. Betapa mulianya kami ini Tuhan di hadapan-Mu sehingga Engkau turun ke dunia ini. Untuk mengangkat kami, untuk mempermuliakan kami, untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang besar. Sekalipun dunia ini, dunia yang jahat, dunia yang selalu membawa kami jauh-jauh daripada Engkau Tuhan. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu. Menarik setiap kami untuk kami terikat kuat dengan Engkau Bapa. Jangan lepaskan kami dan jangan lepaskan setiap anak-anak-Mu Bapa. Karena kami tidak mampu hidup tanpa-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milik-Mu, keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milik-Mu, keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia.
Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dan berbicaralah bagi kami. Kami butuh nasihat-Mu. Kami butuh Tuhan meluruskan setiap jalan-jalan kami yang bengkok Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, Shalom. Sekali lagi Shalom. Apa kabar? Ya, bisa dilewati. Amin. Amin. Bapak Ibu, hari-hari ini ya pasti Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu pasti mengalami yang namanya masalah. Amin. Siapa di sini yang tidak mempunyai masalah hari-hari ini? Bisa angkat tangannya Bapak Ibu? Sekali lagi Bapak Ibu, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, hari-hari ini yang tidak mendapatkan masalahnya bisa angkat tangan? Puji Tuhan. Ya, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Kalau kita diberi masalah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, itu Tuhan baik. Tuhan sangat peduli atas kita, anak-anaknya. Kalau Tuhan memberi masalah, proses, kalau bahasa sekarang itu proses ya Bapak Ibu. Dalam kehidupan orang yang mengaku bahwa dia adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Menjadi orang Kristen. Tentu Bapak Ibu pasti menghadapi yang namanya masalah. Katakan amin. Ya. Tapi kadangkala Bapak Ibu ada yang belum paham, mengerti. Ya. Kalau Bapak Ibu diperhadapkan dengan masalah, proses dalam kehidupan, apapun, sakit penyakit, ya, anak-anak, masalah anak-anak, suami, ekonomi, ya, mungkin orang-orang yang mengkhianati kita, ya, orang yang mencaci maki kita, ya, orang yang selalu mencari masalah perkara, ya, kita sudah baik-baik, tetap kita diperlakukan salah Bapak Ibu. Selalu di pandangan orang kita selalu salah. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita semua pada hari ini, ya, yang Tuhan ingatkan kepada saya hari ini bahwa itu adalah berkat Bapak Ibu. Amin. Berarti Bapak Ibu untuk menjadi orang Kristen itu adalah harus menjadi murid, bukan menjadi jemaat. Amin. Ada firman-Nya Bapak Ibu. Ya. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, ya. Waktu dia mati, bangkit dan naik ke surga. Ya, dia memesan kepada murid-muridnya, ya. Jadikanlah segala bangsa muridku. Amin. Jadikanlah segala bangsa, artinya kita semuanya. Amin. Tidak terkecuali Bapak Ibu. Jangan menganggap bahwa yang menjadi murid itu kan pendeta, yang mereka sekolah teologia gitu ya. Enggak Bapak Ibu, kita semuanya. Ya. Yang sekolah Alkitab itu, ya, itu sekolah teori, teologia, ilmu pengetahuan tentang Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekolah teologia itu adalah
Ya itu tadi, melewati masalah, proses hidup. Itulah yang dikatakan kita dimuridkan melewati sekolah kehidupan. Amin, Bapak Ibu sampai di sini. Sekolah kehidupan. Bangun tidur kita langsung disekolahkan itu. Mungkin kita lihat sesuatu hal yang tidak beres. Nah di situ ujiannya bagi kita Bapak Ibu. Ya, apakah kita ngomel-ngomel, marah-marah Bapak Ibu ya? Ya, apakah bangun tidur langsung cari sendal, sikat gigi, atau kita berdoa menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, atau kita sibuk dengan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Firman Tuhan sekali lagi mengatakan cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Banyak orang memikirkan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Tidak memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Artinya perkara-perkara yang dari Tuhan. Hidup kita tidak pernah lepas dari apa yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu. Makanya orang Kristen yang mengaku Kristen kecewa menjadi orang Kristen. Kecewa dengan gereja. Kecewa dengan pendeta. Kecewa dengan A, B, C, D. Karena apa? Belum memahami proses itu dalam kehidupannya. Apalagi kalau gereja itu tidak mengajarkan, menuntun. Ya akhirnya jemaatnya tidak mengerti. Tidak paham. Gereja senang, pendetanya senang, gembala senang kalau melihat orang datang ke gerejanya. Apalagi kalau orang-orang yang bertitel, orang yang berpangkat, orang yang punya duit. Wah, tidak semua gereja begitu ya Bapak Ibu. Saya ngomong ini, saya mengalami Bapak Ibu. Saya tidak tuduh orang lain. Saya sendiri Bapak Ibu, amin. Ya. Ya. Tapi rata-rata Bapak Ibu, saya mempelajari semua pendeta itu sama aja Bapak Ibu ya. Termasuk yang berbicara di mimbar ini. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, saya sudah bertobat. Amin. Melewati yang namanya sekolah kehidupan. Amin. Melewati yang namanya proses dalam hidup, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Saya sudah melayani kurang lebih hampir 30 tahun. Lebih ya Bapak Ibu. Zaman GO Studio ya. Proses lagi GO Studio sudah ya jatuh bangun lagi diproses sampai betul-betul menjadi pelayanan yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, sama pelayanan juga seperti itu. Bapak Ibu juga diproses seperti itu. Ya, dulu GO Studio itu banyak sekali Bapak Ibu. Tadi ada seorang ibu tanya, dulu GO Studio itu banyak ya. Ya, tapi diproses. Pemimpinnya dulu diproses. Ya. Baru pengikut-pengikut yang dipercayakan Tuhan untuk dimuridkan. Nah, sebelum kami memuridkan orang, Bapak Ibu, orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, kami dulu sebagai pemimpin, sebagai gembala yang diproses oleh Tuhan. Katakan amin. Ya. Tidak mungkin Bapak Ibu guru tidak sekolah mengajar, tidak belajar dalam bidang-bidang tertentu dia tidak menguasai, dia mengajarkan kepada murid. Tidak mungkin. Ya. Begitu juga di dalam gereja. Yang saya katakan tadi gereja ini sekolah Alkitab, katakan amin. Amin. Kita di gereja ini sekolah Alkitab Bapak Ibu.
Bapak Ibu adalah murid-muridnya. Katakan amin. Amin. Sebab nanti yang ditanya Tuhan, kalau kita menghadap Bapa di surga, bukan uangmu, jabatanmu di dunia ini, bukan itu Bapak Ibu. Ya. Yang ditanya Tuhan itu, Bapak Ibu, sudahkah kamu dimuridkan dan murid itu benar-benar menjadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan. Artinya yang melakukan apa yang diajarkan oleh gurunya. Guru kita yang tertinggi adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya pada waktu itu, zaman itu. Dan hari ini, zaman sekarang itu, kita ini murid-muridnya. Amin. Dulu zaman Matius, Lukas, Yohanes. Di zaman kita ini ada murid Israel Roland, ya, Fanny, Erika, ya, Ibu Natalia, dan yang lain, Pak Carles mungkin, Bapak Ibu semua ini murid. Tapi kalau kita benar-benar menjadi murid yang bisa diandalkan, yang bisa dipercaya oleh Tuhan, menjadi murid-murid yang Tuhan kehendaki, tentu kita mau diproses oleh Tuhan. Katakan amin. Ya. Karena banyak orang yang perlu dimuridkan di muka bumi ini, Bapak Ibu. Kalimantan Tengah, Palangkaraya yang kita cintai ini. Banyak orang yang tidak paham. Banyak orang yang tidak ngerti. Banyak orang Kristen yang melempem, tidur. Namanya di KTP saja Kristen. Tapi kehidupan kekristenannya itu tidak ada. Sebab itu kita ini harus menjadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan egois Bapak Ibu. Melihat gak beres sedikit, gak suka, rewel, malas. Melihat kekurangan ini, kekurangan itu, undur. Bukan begitu menjadi murid. Tidak langsung menghakimi. Oh, dia tidak layak. Sehingga menjadi kekacauan di dalam suatu gereja, Bapak Ibu. Ini banyak terjadi. Saya lihat di gereja-gereja. Yang hari ini mengaku pelayan-pelayan Tuhan. Harus sadar. Bisa menjadi contoh. Bisa menjadi teladan. Bagi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Memang berat Bapak Ibu pelayanan yang sesuai, yang presisi, yang tepat. Yang tepat menurut Tuhan, menurut standar Alkitab, standar kerajaan surga. Amin. Sebab itu ada firman Tuhan di doa Bapa kami, Bapak Ibu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu standarnya Bapak Ibu. Doa Bapa kami itu tidak cuma hanya kita hafal. Harus dipraktekkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bla 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 bla. Dikuduskan, kita harus dikuduskan. Amin. Amin Bapak Ibu. 1 Petrus 1 ayat yang 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Bapak Ibu jangan merasa anti dengan tentang kekudusan dan kesucian. Itu perintah Tuhan Bapak Ibu. Katakan amin.
Ya, tentu untuk menjadi suci, kudus. Ya, tidak langsung instan Bapak Ibu. Diproses. Jatuh bangun, bangkit lagi Bapak Ibu. Amin. Proses itu tadi dimuridkan untuk menjadi kudus. Amin. Amin. Panjang sekolahnya Bapak Ibu menjadi kudus. Jadi Bapak Ibu jangan langsung mental block. Narai gereja jikau nah. Pander teh kudus sih, sempurna ih. Harus kalau Yesus seperti Yesus. Ya. Itu perintah Bapak Ibu, itu standar menjadi orang Kristen. Tapi melewati yang namanya sekolah ya, sekolah kehidupan, dimuridkan tadi. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Nah, gereja ini siap untuk memuridkannya Bapak Ibu, menuntun Bapak Ibu ya untuk benar-benar sesuai melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Tidak mudah Bapak Ibu, tugas kami itu berat. Berat. Ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Dia berfirman Bapak Ibu, Tuhan pasti bertanggung jawab. Pasti kita bisa dilewati. Amin. Seperti yang saya katakan tadi, apa kabar? Pasti bisa dilewati. Amin. Amin. Nah, kita bisa melewati hari ini dengan ujian, dengan proses yang kita alami. Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur. Amin. Walaupun nilainya tidak maksimal untuk hari ini, ya. Nilainya mungkin 60, ya Bapak Ibu bisa melewati ujian itu. Waktu amarah masih ada, ya. Kebencian masih ada, kecewa masih ada, ya. Nanti besok lagi diproses. Harus naik tingkat lagi, naik level lagi, jangan 60 lagi. 61 ya, 61. Jangan muluk-muluk deh dulu ya. Ya, 62 gitu ya. Hari besok aku harus bisa, Tuhan tolong. Nah, kalau orang yang tidak haus dan lapar akan kebenarannya, maka dia tidak akan dipuaskan. Saudara tidak akan bisa melakukan kesucian, kekudusan ini tanpa saudara haus dan lapar. Maka Bapak Ibu tidak akan pernah dipuaskan. Ya, Bapak Ibu tidak akan pernah dipuaskan. Ya. Bapak Ibu mau dipuaskan oleh Tuhan? Amin. Mau? Rugi Bapak Ibu menjadi orang Kristen tidak cinta gitu. Waktu kita cinta berpacaran dulu, yang sudah tua-tua nih ya Bapak Ibu ya, pacaran dulu gimana rasanya waktu kita sedang jatuh cinta. Wih, berbunga-bunga rasanya. Mau pengen ketemu aja, betul Bu? Sampai biar lewat rumahnya aja, waduh rasanya sudah senang gitu ya. Itu zamannya ibu dulu ya, zaman saya. Biar gak ketemu, aduh rasanya mau ketemu setiap hari. Rasanya pengen dia ke rumah terus setiap hari. Tapi zaman ibu dulu, zaman saya dulu, itu tidak boleh laki-laki pacar itu setiap hari ke rumah. Beda dengan zaman sekarang. Dulu ketat. Ya. Tapi namanya jatuh cinta itu pengennya ketemu setiap detik. Betul? Tapi oleh karena zaman itu tidak boleh ketemu, Bapak Ibu, HP enggak ada. Coba bayangkan. Saudara sekarang ini canggih, makanya kejahatan dunia zaman sekarang ini semakin jahat. Ya. Semakin majunya teknologi, semakin kehidupan manusia. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang itu rusak, banyak yang rusak. Makanya untuk membenahi ini Bapak Ibu, keadaan dunia yang semakin parah ini Bapak Ibu, Tuhan membutuhkan orang-orang yang bayar harganya. Katakan amin. Amin.
membutuhkan kami, hamba-hamba Tuhan ini bayar harganya mahal. Seperti Yesus, Bapak Ibu. Mahal harganya untuk menyelamatkan kita ini yang sudah berdosa oleh Adam dan Hawa. Ya, sejak dulu kita ini sudah berdosa karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kita ini turunannya sebenarnya Tuhan itu merancangkan ya dunia ini sempurna Bapak Ibu. Sempurna. Tidak seperti hari-hari ini. Seperti dunia ini Bapak Ibu. Keadaan dunia ini. Ada sakit penyakit, penderitaan. Sebenarnya Tuhan itu Bapa di surga Elohim Yahweh merancangkan dunia ini sebenarnya sempurna. Tapi oleh karena Adam dan Hawa jatuh, ya yang dilarang, dilanggar oleh Adam dan Hawa. Ini ceritanya pasti semua kita tahu, amin. Amin ya. Nah jatuh sehingga manusia turunannya kita ini juga berdosa. Kita mengalami yang namanya penderitaan hari ini. Kutuk. Tapi puji Tuhan ya, manusia itu awal diciptakan manusia Adam dan Hawa itu manusia. Berarti manusia itu mulia. Katakan amin. Berharga, istimewa manusia itu Bapak Ibu. Kita ini istimewa. Cuman kadang-kala kita itu merendahkan kemanusiaan kita ini jadi tidak berguna, rusak. Kalau kita memahami, menyadari kita manusia istimewa, berharga, kita harus hidup tertib. Tidak sembarangan Bapak Ibu menggunakan hari lepas hari ini. Yang saya katakan tadi setiap detik waktu. Saya beri contoh tadi waktu jatuh cintanya gimana. Waduh rasanya. Nah harusnya kita jatuh cinta dengan Tuhan tuh seperti itu Bapak Ibu. Tanpa Tuhan tuh rasanya aduh gak bisa hidup Tuhan aku tanpa Engkau. Aku selalu mau menyenangkan Engkau Tuhan dalam setiap hidupku. Rasanya tidak mau berbuat dosa, tidak mau menyakiti sedikit pun kepada Tuhan. Coba waktu Bapak Ibu pacaran, masih baru-baru ya. Kalau sudah nikah tuh beda lagi Bapak Ibu. Ya, bisa sembunyikan kelakuannya tuh bisa waktu pacaran. Nanti kalau sudah menikah baru kelihatan belangnya. Kita dengan Tuhan tidak bisa begitu Bapak Ibu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, sampai umur pengiringan saya dengan Tuhan. Ya. Yang benar-benar saya diproses mulai tahun 90-an Bapak Ibu. Sebelum itu Kristen abal-abal. Kristen palsu. Saya masuk dalam proses itu tahun 90. Masuk dalam proses Tuhan. Ya. Dengan standarnya pada waktu itu Bapak Ibu. Standar tidak seperti hari ini. Makanya Bapak Ibu yang baru-baru di sini kami memaklumi Bapak Ibu. Ya, memaklumi karena proses itu berkesinambungan, panjang. Ya, proses itu panjang, tidak mudah. Saya baru aja tahun 2016 itu baru mengerti kebenaran yang sungguh-sungguh. Tahun 2016 Bapak Ibu. Sudah berapa tahun nih? Kira-kira Pak Carles? 2016, 9 tahun ini saya benar-benar menyerahkan hidup saya sepenuhnya sama Tuhan.
Karena baru mengenal kebenaran yang benar-benar. Sebelumnya Bapak Ibu, walaupun saya katakan tadi saya masuk dalam proses di tahun 90, masih banyak cacat celak Bapak Ibu. Masih banyak karakter-karakter saya yang tidak baik Bapak Ibu. Sombongnya, ambisinya, iri hati, suka ngomongin orang, ngomong yang enggak, mulut ini, pikiran ini. Padahal saya sudah melayani Tuhan loh. Sebab itu ada firman Tuhan yang mengatakan di 2 Korintus, saya diingatkan Bapak Ibu. Kita baca dulu firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-5. Kita baca ayat yang ke-11 dan seterusnya. Dengan perikop yang Tuhan selalu ingatkan kepada saya. Tuhan selalu menyampaikan kepada pelayanan di tempat ini. Dengan perikopnya adalah pelayanan untuk pendamaian. Ayat yang ke-11 kita mulai. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga. Demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Saudara, ayat ini dicamkan ya. Saya setelah membaca ayat ini itu langsung di hati saya. Tuhan bukakan sesuatu. Ingat Bapak Ibu, di ayat 14 ya tadi ya. Sekali lagi ya kita baca, ini sangat menyentuh sekali, sangat hidup sekali, bukan berarti yang lain tidak hidup Bapak Ibu. Ini kayak sesuatu yang beda. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Nih ayatnya kedua lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sampai ayat 21 ya kita baca. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami.
Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin, Bapak Ibu ngerti? Tentu Bapak Ibu nggak paham, ya. Cuma saya yang paham, cuma saya mengerti. Ayat ini diberikan buat pelayanan di tempat ini, supaya saya mengerti, ya. Standar Bapak Ibu yang baru, saya tidak menilai dan memaksa Bapak Ibu harus seperti standar saya. Amin. Bukan berarti kebenaran tetap disampaikan, harus seperti Kristus. Harus hidup suci. Harus hidup sempurna. Tapi saya tidak memaksa Bapak Ibu yang hari ini, yang masih baru, yang baru masuk gereja ini. Mendengar kesucian, mendengar kesempurnaan, langsung kaget gitu ya. Makanya saya katakan untuk kesucian, kesempurnaan itu melewati yang namanya proses. Yang saya katakan tadi di awal apa? Makanya di tempat ini dimuridkan. Amin, dituntun. Itulah tugas gembala. Menuntun ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Amin, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu proses sekali dituntun, Bapak Ibu, makanya ada hamba-hamba Tuhan di sini yang diutus untuk kunjungan ke rumah-rumah Bapak Ibu. Karena kita tidak setiap hari bisa ketemu. Ya, ini tugas kami Bapak Ibu. Ya, jangan bosan melihat ada hamba-hamba Tuhan datang ke rumah Ibu, Bapak Ibu. Beda bela iku payah jite, maka jite di rumah. Ya, enggak, maksudnya untuk Bapak Ibu bertumbuh. Amin. Amin, bisa melewati yang namanya proses untuk menuju kesempurnaan. Amin. Bapak Ibu mau dituntun? Gereja ini bertanggung jawab. Sebab itu sinode GSKI ini ada 3 pilar Bapak Ibu. Kesucian, langit baru, bumi baru, tanggung jawab. Nah, salah satu kami bertanggung jawab atas Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di tempat ini. Kami hamba-hamba Tuhan ini bertanggung jawab dengan jemaat yang dipercayakan di tempat ini Bapak Ibu. Kami sudah mengatakan kami mau melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, menjadi pelayan Tuhan. Tidak bisa main-main. Kami bertanggung jawab Bapak Ibu atas jemaat, atas hidup kami kepada Tuhan. Salah satu. Terus bertanggung jawab atas kehidupan kita masing-masing. Kalau mau sehat, makan yang sehat. Amin. Kalau mau sukses, tentu kita bekerja keras. Amin. Kalau mau diberkati oleh Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan amin. Dan sebagainya Bapak Ibu. Ya, enggak ada ajaran di sini percaya saja Yesus pasti diberkati, apalagi saudara kalau bayar perpuluhan pasti diberkati. Bukan saya anti perpuluhan Bapak Ibu. Pekerjaan Tuhan itu butuh juga uang. Tapi kalau Bapak Ibu dipaksa untuk bayar perpuluhan, bayar sekolah anak aja belum. Betapa jahatnya gereja itu. Betapa jahatnya saya sebagai gembala. Amin. Amin. Cukupkan dulu kebutuhan Bapak Ibu. Ya. Cukupkan dulu. Jadi bukan berarti Bapak Ibu jadi ibu gembala anak dia perlu ke eventena duit. Jangan juga kebablasan. Amin. Ya, Bapak Ibu ya. Sebab kalau saudara egois, saudara tidak akan diberkati juga oleh Tuhan. Amin. Dan di sini pun memberi itu bukan
ratus juta, puluhan juta, enggak. Seberapa? 10.000, 10 perak. Kalau saudara memberi dengan tulus, itu melebihi dari 1 M, Bapak Ibu. Katakan amin. Amin. Ya, yang penting adalah seluruh hidupmu yang kamu persembahkan kepada Tuhan. Pikiran, ya, tenaga, waktu, dan sebagainya, berikan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, duit itu, uang itu kalau Bapak Ibu ada lebih. Amin. Ya, kalau Bapak Ibu pas-pasan nih datang dari gereja, ibu gitu hindai bayar perpuluhan, nagih ya. Kalau gereja di sini nggak ada Bapak Ibu. Kalau ada ya anak-anak atau pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini dilapor Bapak Ibu. Dan kecuali ada memang kami berapa bulan yang lalu karena dia pengusaha besar ya, itu ada Ibu Natalin yang dilayani oleh Ibu Natalia ya. Pada waktu dia sudah bertahun-tahun dia tanya masalah, kenapa dia selalu dapat masalah, dapat usaha habis itu bangkrut. Dia penambang emas kalau nggak salah ya. Dia punya alat berat gitu ya Bapak Ibu ya. Berapa tahun bekerja di situ justru bukan sukses, bukan berhasil, justru berutang. Nah, dia tanya, dan kami waktu itu nggak berani ngomong Bapak Ibu kalau dia nggak nanya gitu kan. Kami nggak berani ngomong kenapa masalahnya gitu. Nah, ya satu saat hasil yang dia dapat waktu itu mungkin diberikan ke hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan mempercayakan kita keuangan ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu diberikan tubuh yang baik, sehat. Gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk hura-hura, bukan salah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ada uang penting, Bapak bawa anak, suami sekali-sekali piknik, bukan setiap hari. Amin. Amin, bukan berarti anti dengan hal begitu, anti baju baru, anti dengan barang ini. Artinya sesuai, pas di hadapan Tuhan. Nah, kalau hasil saudara habis saudara dapat ya dari pekerjaan saudara yang saya katakan tadi, mungkin dapat 2 kilo emas, wih hambur-hambur uang, habis itu beli narkoba. Perempuan ya lepah lah, tidak diberkati Bapak Ibu. Nah, banyak beban kita menjadi orang Kristen itu diajarkan kebenaran supaya kita ini sebenarnya kaya loh. Kalimantan ini kaya, ya, kaya, hasil bumi kita ini kaya. Tapi mana kita menikmatinya? Mana orang kita menikmatinya hari ini Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu pikirkan. Para hamba-hamba Tuhan itu pikirkan, bertanggung jawab atas negeri ini, Indonesia. Kalimantan Tengah, Palangkaraya ini salah satu tugas kami. Kenapa? Kami harus bayar harga untuk ini Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini Indonesia mulai menggarap para koruptor. Kenapa? Kita bersyukur dari Presiden Prabowo ini yang berani mengupasnya, Bapak Ibu. Berarti Indonesia benar-benar menjadi Indonesia emas. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Semangat dong Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada anak-anak
yang memberi hidupnya sepenuh kepada Tuhan. Berharga yang dia bayar untuk negeri ini. Sudah mulai terbuka Bapak Ibu. Kalimantan Tengah mulai terbuka. Amin. Sebab itu kita hamba-hamba Tuhan, ayo bangkit. Memang iblis itu, setan itu tidak suka. Dia mulai melihat nih, Indonesia, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mulai ada anak-anak Tuhan yang hidup serupa seperti Kristus, sempurna seperti Bapa. Setan mulai gelisah. Dia berusaha untuk mencari kelemahan orang-orang yang mau hidup serupa, sempurna seperti Bapa. Dia cari, dia buat kelemahan kita. Dia cari kelemahanmu. Loh, saya tidak ngomong orang lain Bapak Ibu. Saya tahu ini, alami saya sendiri. Saya tahu, saya pulang dari Jakarta Bapak Ibu. Saya ditugaskan oleh Tuhan di sana. Diutus oleh Tuhan kepada orang-orang di sana, orang-orang besarnya Tuhan. Orang-orang yang terikat. Daerah-daerah yang terikat. Pulang dengan kemenangan. Tapi setan tidak mau tinggal diam. Saya tahu. Dia berusaha mencari kelemahan supaya saya tidak fokus, supaya saya tidak konsentrasi, supaya saya terdistrak dengan hal itu. Dia berusaha untuk membunuh pikiran saya, hati saya, supaya saya tidak konsentrasi lagi dengan Tuhan. Hari-hari ini saya Bapak Ibu berusaha seperti Daud. Daud itu memenangkan Goliat, Saul, ya toh. Dia dikejar-kejar sampai orang-orang dia sebagai raja, nggak ada yang dia ini kan. Itu Daud. Tapi Daud tetap memperkuat dirinya untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu tahu cerita Daud kan? Itu setan, dia mau menghancurkan. Makanya jangan lengah, jangan mau tertipu. Kalau saudara bertanggung jawab dengan hidupmu kepada Tuhan, apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan keras hati, jangan sombong. Mempertahankan ego. Tidak mau merendahkan hati. Bapak Ibu, baru-baru belakangan ini, baru kemarin saya di WA orang. Ini orang yang bukan orang sembarangan. Di WA Bapak Ibu. Hidupmu begini-begini. Ya saya pikir saya ini sudah berusaha hidup benar. Tapi saya tidak mengelak itu Bapak Ibu. Maupun itu benar atau tidak. Saya rendah hati, saya belajar rendah hati. Mungkin Tuhan kasih saya lebih lagi kesucian. Supaya ada hal yang Tuhan mau percayakan saya lebih besar. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya tidak menolak itu sekalipun. Saya rasanya sudah menjaga diri saya Bapak Ibu. Terus ada WA. Apakah saya jatuh, sakit hati atau saya terdistrak dengan hal itu? Saya berusaha membangkitkan diri saya, mempercayakan Tuhan dalam hidup saya supaya saya jangan terlena dengan hal itu. Apa sih ruginya kalau kita rendah hati? Disakiti sedikit, tidak dipakai. Kenapa kita harus sakit hati, kecewa, marah, emosi? Rugi. Tuhan rugi loh. Saya enggak mau. Makanya saya bilang terima kasih Tuhan. Walaupun itu benar atau tidak Bapak Ibu. Kata-kata itu orang ini saya menubuat begini begitu. Jangan waktu dinubuat baik-baik. Besar kepala. Jadi sombong. Yang tidak baik pun kita harus rendah hati. Itu ujian bagi kita Bapak Ibu. Kita tidak sadari orang yang selevel saya ini Bapak Ibu, ujiannya pun lebih berat. Katakan amin. Lebih berat. Jadi saya berusaha Tuhan,
terima kasih, enggak rugi Tuhan. Kalau aku merendahkan hatiku katakan, ya terima kasih Tuhan buat ini semua. Tuhan langsung berbicara kepada saya. Tuhan bilang, engkau lulus, beri kemuliaan bagi Tuhan. Engkau lulus dalam proses, dalam sekolah kehidupan. Saya harus lebih tinggi dari saudara. Saya terus meningkatkan sekolah saya. Saya tidak mau dikejar oleh Bapak Ibu. Masa jemaatnya yang lebih tinggi dari saya, dari hamba-hamba Tuhan, memalukan loh. Sekarang nih jemaat Tuhan nih yang baru-baru nih mulai semangat. Kalau Lydia itu sungguh-sungguh, anak-anak muda loh banyak dimenangkan lewat kamu Lydia. Amin, amin. Tanggalkan. Godaan seperti dia tuh banyak loh. Tapi kalau dia bisa mengatakan iya atau di atas iya, tidak di atas tidak, Tuhan akan mempercayakan kau lebih lagi orang-orang perempuan-perempuan yang seperti kamu ini di Kalimantan Tengah Palangkaraya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Siapapun kita, masing-masing kita punya yang tua-tua juga, ibu siapa? Mama Teguh, sungguh-sungguh bisa memenangkan para tambi-tambi, buek-buek. Jangan merasa menjadi bakas aku, jadi dia ke Jawa Barat, ewa petak. You know, ewa petak. Semangat, amin. Bisa memenangkan para tambi-tambi di akhir hidupnya, amin. Amin. Ya. Apalagi yang muda-muda ini, ya. Kalian bisa seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Ya, bisa lewat apapun godaan anak-anak muda yang di luar sana, saudara kuat dalam Tuhan. Saudara akan menjadi pilihan Tuhan, menjadi pangeran-pangerannya Tuhan, menjadi putra-putri kerajaan surga. Amin. Salah satu gereja ini akan melahirkan putra-putri kerajaan surga. Jangan namamu saja nama putri, tapi kamu putri kerajaan surga. Amin. Amin putri. Tidak kebetulan kamu nama putri hari ini. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Silakan song leader, singer. Bisa pujian lain? Nah, ini haus hatiku. Bapak Ibu masuk dalam hadirat Tuhan. Setelah Bapak Ibu mendengar kebenaran firman Tuhan, ya, lembutkan hati Bapak Ibu. Amin. Ya. Orang yang melembutkan rendah hati dengan apapun yang Tuhan sampaikan, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Ya. Ini tidak ada sentimen. Ini tidak ada hanya satu orang ditujukan, tidak. Ini suara Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu. Amin. Nah, firman itu bukan ke sana, ke sini Bapak Ibu. Ya. Ingat itu. Kita angkat pujian yang sangat favorit di tempat ini. Buatku tinggal, amin. Nah, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, ya, kita mudah kecewa dalam hidup ini. Yuk kita minta, kita pujian ini kita imani dalam hidup ini, ya. Buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu, Bapa. Berjalan bersama-Mu, menikmati
Bapa. Ku dekat erat Engkau dalam relung jiwaku, menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi kekasih abadimu. Buatku tinggal di dalammu, selalu ada di dalammu Bapa. Berjalan bersamamu, menikmati cintamu Bapa. Ku dekat erat Engkau dalam relung jiwaku, menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi kekasih abadi. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Katakan, haus hatiku, haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersama. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapak Ibu, angkat pujian ini dengan hatimu yang tulus, yang sungguh-sungguh walaupun engkau tidak tahu lagu ini. Naikkan ini sebagai doamu, permohonanmu kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, buatku tinggal di dalam-Mu Tuhan. Kita semua berhak Bapak Ibu bisa tinggal di dalam Tuhan. Tapi Tuhan menunggu orang-orang yang memiliki hati, yang mengasihi Dia, menghormati Dia. Tuhan pasti menerima engkau Bapak Ibu, siapapun engkau hari ini. Dia tidak pernah menolak engkau. Katakan mulai saat hari ini aku mau serius dengan engkau Tuhan. Aku tidak mau main-main lagi kepadamu Tuhan. Aku ingin hidupku berkenan kepadamu Tuhan. Katakan kepada Tuhan.
buatku tinggal di dalam, selalu ada di dalam Bapa. Berjalan bersamamu, menikmati cintamu Bapa. Ku dekat erat Engkau dalam relung jiwaku, menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi kekasih abadi. Katakan haus hatiku, haus hatiku selalu bersama Yahweh, Yahweh Bapa. Oh ya dalam masih setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Bapak Ibu tundukkan kepalamu. Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia yang sudah berbicara kepada kita. Dia melihat hati-hati Bapak Ibu yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam Dia. Buka hatimu Bapak Ibu. Dia merangkul engkau dan Dia membalut engkau. Inilah sifat Tuhan kita Yesus Kristus. Sifat Tuhan Yesus yang agung, yang penuh kasih. Dan Dia Allah yang adil. Tetap Bapak Ibu dalam doa. Biar saya angkat pujian ini. Singer tetap berdoa. Singer juga berdoa. Pelayan-pelayan Tuhan berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan akan mempercayakan pelayanan ini. Kalau kita sungguh-sungguh meresponi. Setiap perkataan yang sudah dilemparkan di tempat ini tidak sia-sia. Saya percaya semua apa yang disampaikan berasal dari Tuhan. Hanya kita mau meresponi atau tidak, Bapak Ibu. Buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu, Bapa. Berjalan bersama
menjadi kekasih abadimu. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Di hadiratmu, ya Bapa. Mari Bapak Ibu kita sembah Dia. Naikkan pujian pengagunganmu kepada Elohim Yahweh. Dia yang Allah yang adil, Allah yang penuh kasih. Dia selalu menuntun engkau ke jalan-jalannya. Haleluya,
Makasih buat pemulihan-Mu bagi kami. Terima kasih buat pengampunan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke depan ini kepada tangan pengasihan-Mu Bapa yang selalu mau menuntun kami sampai kami di langit baru dan bumi yang baru. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu bagi kami pada pagi dan siang hari ini. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati setiap kami. Kau terus menuntun kami, tidak cuma hanya sampai di sini. Dan membuat hati kami selalu melekat, selalu haus akan Engkau Tuhan. Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami, lawatan-Mu terjadi buat kami. Saudara, angkat kedua tangan-Mu, saudara. Tuhan akan memenuhi engkau dengan Roh Kudus yang menuntun engkau di jalan-jalannya. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu melakukan apa yang Dia kehendaki. Saudaraku, angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Iraseke nama toko nayaralama seke nama toko nayase. Iratakana yaralamaseke nama toko nayase nayaralamase 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 inayaralamayasa. Tuhan, penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami. Haleluya. Tuhan dengan lembut memenuhi kita. Rasakan Bapak Ibu kasih-Nya memenuhi engkau. Terus Bapak Ibu rasakan kasih itu. Jika engkau percaya penuh kepada Dia, melewati Roh Kudus, Dia hadir kepadamu yang haus, yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan. Kita katakan, haus hatiku. Haus hatiku selalu bersama.